Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan memaparkan makalah kami yang berjudul Kekerasan dalam Rumah Tangga, yang disusun oleh Nur Hovifah, saya sendiri sebagai moderator, Mbak Riris Maghfirah sebagai pemakalah, Imtinan Salsabila sebagai pemakalah, dan Mbak Tika Haprilia sebagai pemakalah. Materi yang pertama yaitu pengertian kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderita secara fisik, seksual, psikologis, dan penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan yang secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Nah, yang termasuk dalam cakupan rumah tangga itu, yang pertama, suami, istri, dan anak. Yang kedua, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga karena hubungan darah, perkawinan. Misalnya, mertua, menantu, ipar, dan besan. Atau persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga. Yang ketiga, ada orang-orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan. Selanjutnya, B. Bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Yang pertama ada kekerasan fisik, yang kedua ada kekerasan psikis, yang ketiga ada kekerasan seksual, dan yang keempat ada penelantaran rumah tangga. Selanjutnya yaitu ada poin C, faktor penyebab kekerasan dalam rumah tangga. Faktor ini terbagi menjadi dua, yang pertama faktor internal dan yang kedua faktor eksternal. Faktor internal. Faktor internal menyangkut kepribadian dari pelaku kekerasan yang menyebabkan ia mudah melakukan tindak kekerasan saat menghadapi situasi yang menimbulkan kemarahan atau frustasi. Kepribadian yang agresif umumnya dibentuk melalui interaksi dalam keluarga atau lingkungan sosial masa kanak-kanak. Faktor internal dalam rumah tangga disebabkan persoalan kurangnya komunikasi antara suami dan istri, sehingga menimbulkan sikap saling tidak jujur, tidak percaya, tidak terbuka, dan lain-lain yang mengakibatkan timbulnya rasa sakit hati, emosi, dendam yang berakhir dengan kekerasan. Disinilah pentingnya komunikasi antara suami dan istri sebagai jalan dalam menyatukan perbedaan persepsi antara keduanya. Dengan komunikasi, suami dan istri dapat berbagi tentang harapan, keinginan, dan tuntutan masing-masing. Selanjutnya, faktor eksternal. Faktor eksternal adalah faktor-faktor di luar diri pelaku kekerasan. Orang-orang yang tidak memiliki tingkah laku agresif dapat melakukan tindak kekerasan apabila berhadapan dengan situasi yang menimbulkan frustasi. Misalnya, kesulitan ekonomi yang berkepanjangan, penyelewangan suami atau istri, keterlibatan anak dalam kenakalan remaja, atau penyalahgunaan obat terlarang, dan sebagainya. Faktor lingkungan lain seperti stereotip bahwa laki-laki adalah tokoh yang dominan, tegar, dan agresif, sedangkan perempuan harus bertindak pasif, lemah lembut, dan mengalah. Hal ini yang menyebabkan banyak tindak kekerasan yang dilakukan oleh suami. Menurut Moerti Hadiarti Suroso, tindak kekerasan dapat juga terjadi karena beberapa faktor pemicu atau pendorong, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada keuangan, yang kedua kecemburuan, yang ketiga perselisihan, yang keempat sopan santun, yang kelima adanya campur tangan saudara dalam kehidupan rumah tangga, yang keenam orang tua yang ikut campur dalam rumah tangga anaknya, yang ketujuh salah paham, yang kedelapan tidak memasak, yang terakhir suami mau menang sendiri. Selanjutnya yaitu dampak kekerasan dalam rumah tangga. Dampak kekerasan yang dialami oleh istri dapat menimbulkan akibat
secara kejiwaan seperti kecemasan, murung, stres, minder, kehilangan percaya pada suami, menyalahkan diri sendiri, dan sebagainya. Akibat secara fisik misalnya memar, patah tulang, cacat fisik, gangguan menstruasi, kerusakan rahim, keguguran, terjangkit penyakit menular, penyakit psikosomatis, bahkan kematian. Kemudian pencegahan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Yang pertama, membangun kesadaran bahwa persoalan KDRT adalah persoalan sosial, bukan individual, dan merupakan pelanggaran hukum yang terkait dengan HAM. Yang kedua, sosialisasi pada masyarakat tentang KDRT adalah tindakan yang tidak dapat dibenarkan dan dapat diberikan sanksi hukum. Yang ketiga, konsensus bahwa kekerasan adalah tindakan yang tidak dapat diterima. Kemudian, dua pendekatan yang digunakan untuk mengatasi kekerasan dalam rumah tangga. Yang pertama, pendekatan kuratif, yaitu dengan memberikan keterampilan tertentu kepada anggota keluarga untuk secepatnya melaporkan ke pihak lain yang diyakini sanggup memberikan pertolongan jika sewaktu-waktu terjadi KDRT. Mendidik anggota keluarga untuk menjaga diri dari perbuatan yang mengundang terjadinya KDRT. Membangun kesadaran kepada semua anggota keluarga untuk takut kepada akibat yang ditimbulkan dari KDRT. Membekali calon suami istri atau orang tua baru untuk menjamin kehidupan yang harmoni. Melakukan filter terhadap media massa. Mendidik dan mengasuh anak sesuai dengan jenis kelamin, kondisi, dan potensinya. Menunjukkan rasa empati terhadap seseorang yang mengalami KDRT. Mendorong dan memfasilitasi perkembangan masyarakat untuk lebih peduli terhadap kasus-kasus KDRT. Kemudian yang kedua yaitu pendekatan preventif, yaitu dengan memberikan sanksi kepada pelaku KDRT, memberikan insentif bagi setiap orang yang berjasa dalam mengurangi bentuk KDRT, menentukan pilihan model penanganan KDRT, membawa korban KDRT ke dokter atau konselor untuk segera mendapatkan penanganan, menyelesaikan kasus-kasus KDRT dengan dilandasi oleh kasih sayang, mendorong pelaku KDRT untuk melakukan pertaubatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemerintah perlu terus bertindak cepat dan tegas terhadap setiap praktek KDRT dengan mengacu pada UU tentang KDRT.